Selamat datang pada tutorial basis data lanjut dengan materi database trigger. Trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah application trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Kedua adalah database trigger, yang diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data, seperti operasi DML, atau event yang berhubungan dengan sistem, semisal logon atau shutdown, yang terjadi pada sebuah skema atau database. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat, dan kadang-kala tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat 1. Membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event. Kedua, memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle server dan duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil dalam trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Gambar berikut ini menunjukkan ilustrasi dari penggunaan trigger. Pada gambar tersebut, database trigger checksal memeriksa nilai gaji pada suatu saat aplikasi mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel employees. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Sintak penulisan dari database trigger berisi komponen berikut. Trigger timing, yaitu untuk tabel before after, untuk view instead of. Trigger event, insert update atau delete. Nama tabel, yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Tipe trigger, baris atau pernyataan. Clause when, untuk kondisi pembatasan. Trigger body, bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, clause when, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu before, trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. After, yaitu trigger dijalankan setelah DML event pada tabel. Instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan, yaitu insert, update, atau delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contohnya, update of salary. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement. Trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Row, trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Trigger body mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadinya event yang menginginkan sebuah trigger menjadi aktif. Contoh pembuatan trigger. Contoh berikut ini akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel, semisal, maka ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk pembuatan DML statement trigger. Contoh trigger di atas akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employees. Diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut, misal pada hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan. Perintah berikut ini akan menguji trigger.
execute EMP dengan memberikan perintah SQL berikut ini pada jam di luar jam kerja sebagai berikut. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional, inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting. Untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees, hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja, mulai hari Senin sampai Jumat. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk membuat row trigger. Contoh berikut ini akan dibuat row trigger dengan timing before untuk membatasi operasi DML pada tabel employees. Hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan @press dan @vp serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Jika kita mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Old dan new menggunakan prefix "2" untuk pernyataan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada klausa when, maka tidak digunakan prefix "2". Row triggers akan menurunkan unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Contoh trigger berikut ini menggunakan old dan new qualifier pada row trigger. Hasil dari perintah SQL tersebut adalah akan disimpan record perubahan pada tabel audit EMP table sebagai hasil dari operasi trigger. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employees yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees atau pada saat diakukan modifikasi pada gaji pegawai. Pada klausa when, penggunaan old dan new qualifier tidak dengan prefix. Untuk menggunakan new qualifier, gunakan before row trigger. Jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan didapat pesan kesalahan. Berikut ini perintah-perintah umum yang digunakan pada trigger. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger, digunakan perintah alter trigger, trigger name, disable, or enable. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk sebuah tabel, digunakan perintah alter table, table name, disable, or enable all. Untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger, digunakan perintah alter trigger, trigger name, compile. Untuk menghapus trigger dari database, digunakan perintah drop trigger, trigger name. Dengan catatan, semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Ringkasan, trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi event. Tipe dari trigger adalah application trigger yang diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi, dan database trigger yang diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data. Trigger dibuat pada saat yang tepat jika diperlukan, yaitu untuk membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event dan memusatkan operasi global. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Trigger berisi komponen-komponen yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, type trigger, klausa when, dan trigger body.
Beberapa event pada trigger bisa dikomunikasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional, inserting, updating, dan deleting. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Contoh, tabel barang, tabel log, buatlah statement trigger nama IT coba yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal dan komentar memasukkan data field komentar. Timing trigger yang dipakai adalah before. Buatlah row trigger nama IT coba yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal dan pada field komentar diisi memasukkan data pada field nama barang adalah ditambahkan data nama di tabel barang yang dimasukkan. Timing trigger yang dipakai adalah before. Sekian, terima kasih.